Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sudah pada mandikah? Sarapan? Oke. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang dimensi 3. Untuk minggu ini kita belajarnya adalah tabel distribusi frekuensi, yang termasuk salah satu dari babnya. Babnya itu adalah statistika. Untuk materi statistika bisa kalian cari di Google atau mungkin di sumber belajar lain. Jadi nanti untuk teorinya silahkan dipelajari sendiri. Saya di sini akan menerangkan untuk penyajian data ya dalam bentuk tabel. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di sini sama masih datanya adalah nilai ulangan matematika yang saya gunakan. Hanya saja di sini kita N-nya itu 80. N itu apa sih? N itu adalah jumlah. Nah, ini jumlahnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kalau kalian nggak percaya hitung, tuh ada 80 kotak. Kita selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkahnya yang pertama sama. Kita tentukan data terkecil dan data terbesar untuk menentukan jangkauan. Data terkecilnya saya nemu 34. Data terbesarnya saya nemu 98. Nah, di sini jangkauannya berarti data maksimum kurangi data minimum. 98 kurangi 34 ada 64. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas ini bisa ditentukan dengan menggunakan aturan Sturges. Jadi ini sudah ketentuan ya. Jangan tanya asalnya dari mana, Bu? Rumus, rumus. Jadi di sini rumusnya untuk menentukan banyak kelas itu adalah 1 plus 3,3 log N. Karena tadi jumlah data kita ada 80, berarti N-nya adalah 80. Di sini sudah diketahui bahwa log 80 adalah 1,9031. Jadi untuk log N ini biasanya dia sudah diketahui, atau kalau enggak kalian bisa ngitung pakai kalkulator atau tabel. Di sini kita hitung dulu 3,3 kali 1,9031. Hasilnya adalah 6,2802. Setelah itu baru kita tambahkan 1. Sama dengan 7,2802. Kita bulatkan menjadi 7. Kenapa? Karena di sini komanya kurang dari 5. Jadi untuk banyak kelasnya kita ketemu 7. Habis menentukan banyak kelas, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas atau interval. Caranya dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi 64 dari sini ya. Terus untuk banyak kelasnya 7 dari sini tadi. Hasilnya adalah 9,14. Saya bulatkan menjadi 10. Nah, pasti ada yang bertanya nih, kenapa Bu kok 10? Kenapa enggak 9? Kan komanya kurang dari 5. Nah, pembulatan ke angka lebih besar atau di atasnya itu punya tujuan. Jadi tidak asal. Tujuannya agar nanti data terbesarnya itu bisa masuk di kelas paling akhir. Nah, jadi tujuan pembentukan tabel distribusi frekuensi ini intinya semua data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar itu harus tercover semuanya, nggak boleh ada yang kelewatan. Oke ya. Selanjutnya kita menentukan batas bawah kelas pertama. Tadi kan kita tahu bahwa data minimumnya atau data terkecil itu adalah 34. Jadi kita gunakan batas bawah kelas pertama itu ada angkanya itu kurang dari 34. Misalnya 30, 31, 32 atau 33. Yang jelas jangan terlalu jauh. Oke ya, untuk kesempatan kali ini saya ambilnya batas bawah kelasnya itu adalah 31. Apakah tidak boleh 30? Boleh. 32? Boleh, silahkan. Kalau saya milihnya 31, enakan yang di tengah. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu nanti ada 3 ya untuk kolomnya. Jadi ada nilai ulangan, ada turus sama seperti tadi, terus ada frekuensi. Untuk kelas yang pertama, karena saya sudah menentukan batas bawahnya ada 31, maka untuk kelas yang pertama ini adalah 31 sampai dengan 40. Kenapa?
kok sampai 40? Kenapa nggak sampai 35? Kenapa nggak sampai 50? Kenapa nggak sampai 55? Nah, kita kembali lagi ke interval atau panjang kelas. Kenapa kelas pertama 31 sampai 40? Karena panjang kelas atau interval kita tadi itu kan 10. Jadi itu maksudnya di setiap kelas itu berisi 10 angka. Jadi misal kalian hitung nih dari 31 sampai 40 itu ada angka 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 10 angka. Nah, setelah itu kita buat nih. Tadi untuk banyak kelasnya berapa? Ada 7. Berarti kita buat 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena interval kalian tadi 10 dari kelas pertama ke kelas kedua, ini kalian tinggal nambah 10 aja. Sebelah kiri nambah 10, sebelah kanan nambah 10, dan seterusnya. Kalau sudah, nah tadi kita kembali lagi tuh ke tabelnya tadi. Sama seperti pengisian tabel pada saat data tunggal. Jadi kita lihat tabel dulu nih. Data yang pertama ada 78. Nah, 78 kita coret, kita pindah ke sebelah kiri. 78 ada di mana? Di sini. Kasih nih 1, seret. Habis itu lagi data kedua 69. Nah, kita pindah lagi ke sini. 69 mana? Di sini. Oke. Dan seterusnya sampai ke 80 ini nanti datanya masuk ke sini. Nanti frekuensi di sini jumlahnya juga harus 80. Oh iya, catatan satu kali lagi. Pada saat kalian memasukkan data, wio kok sambil ngobrol. Karena apa? Sekali kalian lupa sampai data yang keberapa kalian masukkan, kalian harus mengulang dari awal. Oke ya. Di sini saya sediakan juga latihan. Kerjakan di buku tugas kalian. Mungkin sewaktu-waktu akan saya tagih tugasnya. Jadi kerjakan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja untuk hari ini. Penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya kasih video juga seperti ini ya, biar kalian juga bisa mendengarkan. Ini suara saya asli loh, jadi walaupun nggak ngelihat mukanya bisa dengar suaranya. Nanti kapan-kapan lah buat video yang ada mukanya, biar bisa jadi obat kangen. Mungkin itu saja ya untuk kelas 12. Selamat belajar, semoga kalian tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.